Jadi ini adalah hari dimana gue sebenarnya ganti nomor. Dan ternyata ketika gue ganti nomor, dan di situ gue masih pegang nomornya Angga. Kalau lu tanya ke gue, Fir, apakah nama-nama karakter yang lu bawa di podcast Reminder sejauh ini itu namanya real pemilik nama atau justru enggak? Gue kasih samaran. Semuanya gue kasih samaran supaya lebih relate aja gitu. Dan lu gak bakal menebak siapakah orangnya yang pernah hadir dalam hidup gue. Dan lu tau gak sih, momen dimana pas waktu gue coba chat lagi, dan dia tuh tahu typingan gue tuh kayak pasti itu Firda tuh, apalagi dia tuh manggilnya Pipir. Jadi gue selalu ngasih tahu kalau misalnya nomor baru ini bukan Firda yang dia kenal. Bahkan dia tuh pernah berasumsi sekali atau dua kali, cuman gue bilang bukan. Dan gue ngarang nama, yaitu Sofi. Dan di situ begonya gue bikin story, dan storynya itu ada cuplikan karakter yang namanya sama kayak dia, yaitu Angga. Dan gue posisi ada capture dimana gue ngerajut, dan backgroundnya adalah outline cerita novel gue. Di situ dia langsung bilang, jujur ini kejadian hari sebelum dia meninggal, dan gue juga nggak tahu sebenarnya dia beneran meninggal atau enggak. Gue udah nggak terlalu ngambil pusing, itu sudah menjadi masa lalu mungkin ya, lebih ke arah seperti itu. Tapi dari situ juga gue ngerasa kalau misalnya kehadiran dia tuh amat sangat bermanfaat terhadap diri gue yang saat itu di tahun 2021. Dan ketika gue langsung terpoin bilang, sorry, gue sebenarnya sengaja ngarang nama jadi Sofi. Gue takutnya lu nggak mau chattingan sama gue. Dan ya udah, di situ dia bilang kalau dia pin berubah. Lu shock gak sih ketika lu kenal seseorang yang nggak pernah sholat, selalu begadang, selalu ngerokok, hidupnya kotor. Kotor ini dalam maksud pola sehat ya, pola hidupnya tuh berantakan. Dan anehnya, lucunya dia pin berubah gitu. Gue tuh heran di situ. Hah? Oke, gue bantu sebisa gue. Gue tuh inget banget ya momen dimana pas waktu gue lagi vaksinasi ketiga atau kedua saat itu di tahun itu. Di situ gue bangunin dia dan itu telat. Gue berpikir kayak gini, oh ya udah deh, gampang lah bangunin dia mah, pasti juga dia udah bangun. Karena dia tuh bilang kayak gini, tolong bangunin gue ya, gue pin subuhan. Oke, gue tuh bener bangunin ya, subuhan tuh gue bangunin, seinget gue. Cuman di situ posisinya gue lebih kayak ke arah, ya udahlah dia mungkin tidur lagi gitu ya. Soalnya dia minta bangunin jam 9 karena dia pingin wawancara kerja. Dan lu tahu gak, malam hari itu sore kalau gak salah, gue naik kasur gue di atas, dan ya yang ngangkat bukan dia, melainkan adiknya, dan bilang kalau misalnya Mas Angga kecelakaan tunggal dan meninggal. Gue di situ bener-bener freeze. Gue ngerasa kaget. Gue ngerasa kayak ada sosok yang hilang. Karena pada tahun itu gue ngerasa dia sangat berguna dalam hidup gue dan penting untuk hidup gue. Momen dimana ketika usia lu masih belia, ya usia lu masih remaja, masih lagi masa-masa labilnya, dan lu kehilangan lagi dan lagi, yang ngebuat diri lu kayak ngerasa kacau. Mungkin gue simpulkan dari episode ini lebih kayak ke arah, jangan lagi lu jadi manusia yang suka menanti-nanti gitu. Jangan suka yang menunda-nunda.
jangan ngegampangin firasat. Karena bisa jadi firasat itu justru malah nyelamatin diri lu. Lu pasti bakal bilang, kenapa ya Fir cerita ini itu make sense sama segmen berbeda yang judulnya penyesalan. Gue juga gak tahu ya kenapa kok bisa sama. Cuman itu aja cerita pada hari itu. Dan semoga lu mau dengerin episode gue yang akan mendatang. Thank you udah ngeluangin waktunya untuk dengerin episode ini. And see you next time. Bye.